الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا الرحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Soleh yang tadi telah menuntun kita membaca sholawat nariyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan seluruh hajat kita, ampunkan dosa kita, diberikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah hingga kita meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dr. Buya Hamka pernah ditanya perbedaan antara orang muslim dengan orang beriman itu seperti apa, dan tandanya atau alamatnya yang bisa membedakan orang tersebut muslim atau mukmin. Maka beliau menjawab, kalau engkau ingin melihat orang muslim, lihatlah di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ramai. Tapi kalau engkau ingin melihat orang mukmin, orang yang beriman, lihatlah di saat sholat subuh berjamaah di masjid. Di saat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, itulah orang-orang beriman. Kalau hari raya ramai, nah itu orang muslim. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, beliau membuat satu topik kajian bab du'aihi ala man yunshidu fil masjid syi'ra, bab mendoakan hal yang tidak baik bagi orang yang membaca syair di dalam masjid. Nanti dijelaskan syair seperti apa yang dilarang di dalam masjid. Makanya Imam Nawawi lanjutkan topik tersebut, laisa fihi madhun lil Islam. Syair tersebut tidak berisikan tentang pujian terhadap agama Islam. Wala tazhid, juga mengajak untuk zuhud. Wala hasun
ala makarimil akhlak, dan tidak mengajak kepada akhlak yang mulia. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Artinya larangan syair-syair yang berisikan ajakan-ajakan kepada hal yang tidak baik, itu yang dilarang. Tapi kalau syairnya seperti tadi, isinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW, isinya mengajak kepada akhlak yang mulia, maka itu dibolehkan. Jadi topiknya sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dari sisi topiknya, syair yang dilarang oleh Nabi, syair-syair yang mengandung keburukan. Adapun syair yang berisikan kebaikan, maka itu tidak dilarang. Sehingga para ulama di kalangan fuqaha, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan Hambaliyah atau Hanabila bersepakat bahwa membaca syair yang isinya kebaikan itu adalah perkara yang baik jika dilakukan di dalam masjid. Itu pernyataan para imam. Tapi mereka bersepakat jika syair tersebut berisikan hal yang tidak ada kaitan dengan agama atau mengandung targhib fi syarr, mengajak orang di dalam keburukan, isi syairnya syair-syair yang buruk, maka itu yang dilarang di dalam masjid. Kemudian menggunakan irama ketika membacakan syair. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, beliau mengatakan adapun irama di dalam membaca syair itu tidak menjadi masalah. Karena membaca Al-Quran juga ada irama. Ada sobi, ada hijazi, ada nahawan. Itu kan irama-irama di dalam membaca Al-Quran. Imam Ghazali katakan seandainya irama itu haram, maka suara burung haram, karena suara burung berirama. Maka Imam Ghazali menjelaskan irama itu menjadi haram, nyanyian itu menjadi haram jika liriknya itu mengajak kepada keburukan. Tapi kalau liriknya mengajak kepada kebaikan, maka itu tidak haram. Nah, beliau simpulkan bahwa nyanyian itu sama seperti berbicara. Jika yang keluar baik, maka kebaikan. Jika yang keluar ucapan tersebut keburukan, maka adalah keburukan. Nah, itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi 4 mazhab bersepakat membaca syair di dalam masjid jika syair tersebut memiliki sifat kebaikan, maka itu adalah hasanun, satu kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, fikih 4 mazhab, karya Syekh Abdurrahman Al-Jazari. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, dalam kitabnya Adabul Mufrad, Nabi menyatakan inna minal bayani sihra wa inna minasy-syi'ri hikmatah. Sesungguhnya bayan adalah bagian dari sihir, dan sesungguhnya syair adalah bagian daripada hikmah. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diteliti oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, mengutip ucapan tabi'in bernama Muhammad bin Sirin yang lahir tahun 33 Hijriah, meninggal tahun 110 Hijriah. Muhammad bin Sirin mengatakan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam memiliki para penyair, para sastrawan, para punjangga. Jadi Nabi memiliki 3 orang penyair yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat syair-syair mereka. Di antaranya bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal tahun 852 Hijriah, mengatakan beliau ketika ada orang-orang musyrik melecehkan Nabi lewat syair-syair, maka Hasan bin Thabit adalah salah satu sahabat yang membela Nabi lewat syair-syairnya. Sehingga diriwayatkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, meninggal tahun 303 Hijriah, di dalam kitab hadis mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilecehkan oleh orang-orang musyrik lewat syair-syair mereka, maka Nabi katakan kepada Hasan bin Thabit, "Ya Hasan, uhjuhu wa ruhul qudus ma'ak." Wahai Hasan, lawan mereka dengan syairmu, maka niscaya malaikat Jibril akan bersamamu, kata Nabi Muhammad SAW. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Sayyidina Umar lewat di masjid Nabi. Ternyata di dalam masjid Nabi Hasan bin Thabit sedang membaca syair. Maka Sayyidina Umar ada perasaan marah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan kepada Hasan bin Thabit, "Apakah engkau melantunkan syair di dalam masjid Nabi?" Itu sebagai kritikan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Pada waktu itu yang menyaksikan Abu Hurairah. Kemudian Hasan bin Thabit mengatakan, "Kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka." Dulu saya membaca syair di dalam masjid, sedangkan pada waktu itu di dalam masjid ada orang yang lebih baik darimu. Maka Sayyidina Umar tersadar yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hasan bin Thabit melihat kepada Abu Hurairah. Ia katakan, "Wahai Abu Hurairah, bersumpahlah atas nama Allah. Engkau pernah mendengar tidak ketika saya melantunkan syair, apa respon dari Nabi Muhammad SAW?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Na'am, iya, saya masih ingat." Apa itu? Ketika saya melantunkan syair yang isinya kebaikan, yang isinya pujian kepada Nabi, dan isinya adalah membela Nabi Muhammad SAW, maka Nabi berdoa, "Allahumma ayyidhu biruhil kudus." Ya Allah, kuatkan dia dengan ruh kudus. Inilah Hasan bin Thabit, salah seorang punjangga, seorang sastrawan yang membela Nabi Muhammad SAW dengan syair-syairnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isobah, beliau mengatakan bahwa Hasan bin Thabit syairun Nabi. Syairun Nabi. Hasan bin Thabit adalah sastrawannya Nabi Muhammad SAW. Di antara syair-syair beliau yang beliau gubah untuk memuji dan menyanjung Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyatakan di dalam syairnya ketika melihat keindahan Rasul SAW, "Lamma ra'aitu anwarahu sata'at, wada'tu min khifati kaffi ala basari, khawfan ala basari min husni suratihi,
falastu anzuru illa ala qadri ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat bil anzumi zuhuri. Ini salah satu syairnya Hasan bin Thabit ketika memuji Nabi Muhammad SAW, yang artinya saya melihat wujudnya Nabi Muhammad SAW bagaikan cahaya-cahaya yang bersinar terang benderang. Saya menutup mata saya dengan kedua telapak tangan saya karena takut mata ini akan buta, tidak mampu melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Dan saya hanya mampu melihat Nabi semampu saya. Beliau ruhnya diciptakan dari cahaya, dibungkus dengan fisik yang terang bagaikan rembulan, bagaikan perhiasan yang dijahit dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Itu syair pujiannya Hasan bin Thabit kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara syair beliau juga disebutkan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Tidak ada lagi orang yang lebih indah melebihi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi wanita-wanita di dunia ini melahirkan anak setampan Nabi Muhammad SAW. Beliau diciptakan terbebas dari segala kekurangan, seakan-akan beliau tercipta atas keinginan beliau sendiri. Di antara syair beliau juga disebutkan, beliau mengatakan, qiyami min rasulin aliyya fardun wa tarkul faraidi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal jamala wa la yakun. Ketika Nabi tiba, saya selalu berdiri menghormati kedatangan Nabi. Dan berdiri untuk menghormati Nabi bagi saya satu kewajiban. Dan meninggalkan kewajiban bukan perbuatan yang baik. Saya heran kepada orang yang punya akal dan hati. Dia melihat sosok manusia yang begitu sempurna seperti Nabi Muhammad, namun dia tidak bisa menghormatinya. Itu syair-syair yang luar biasa yang beliau sanjung khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama menyusun kitab khusus mengkompilasi, mengumpulkan syair-syair pujiannya Hasan kepada Nabi menjadi satu kitab namanya Diwan Hasan bin Thabit. Banyak para ulama juga setelahnya terinspirasi oleh Hasan bin Thabit. Mereka diberikan gelar pencinta Nabi, muhib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bernama Al-Imam Al-Bur'i. Al-Imam Al-Bur'i punya kitab puisi yang isinya banyak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjudul Diwan Al-Bur'i. Di antara syairnya beliau nyatakan, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zamahu fataba min tibihin al qa'u wal akam nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karam anta habibullah turja syafa'atuhu inda sirati idza ma dhallat qadam laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam. Yang artinya beliau katakan, sebaik-baiknya tempat yang ada di dunia ini adalah yang ada di kota Madinah. Para sufi mengatakan kota Madinah lebih mulia dari kota Makkah. Kota, bukan masjid. Kota Madinah lebih mulia dari kota Makkah. Kenapa lebih mulia? Karena di kota Madinah di situ tersimpan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad lebih mulia dari segala sesuatu yang ada. Makanya Imam Al-Bur'i saking cintanya kepada Nabi, ketika ziarah ke makam Nabi belum
sampai ke makam Nabi sudah pingsan, tidak kuat karena begitu rindu, cinta, ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syair beliau itu tertulis sampai saat ini di dalam kuburan Nabi, di hujrahnya Nabi. Itu syairnya beliau, Al-Imam Al-Bur'i. Sebaik-baiknya makhluk yang ditanam di kota Madinah, kota Madinah menjadi mulia karena sebab adanya engkau. Jiwaku sebagai tebusan untuk kuburan yang engkau tinggal di dalamnya. Di dalamnya ada kesucian, kemuliaan, keluhuran. Engkau adalah kekasih Allah yang diharapkan syafaatnya di hari kiamat. Tatkala kaki ini melangkah di atas jembatan Sirat, harapan kita adalah syafaat engkau, wahai Nabi Muhammad. Seandainya bukan karena engkau, niscaya Allah tidak ciptakan matahari, Allah tidak ciptakan rembulan, Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan lauh, dan Allah tidak ciptakan kolam, yaitu pena yang ada di Lauhil Mahfuz. Di antara lainnya ulama yang terkenal sebagai muhib Rasul bernama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau punya kitab kumpulan puisi-puisi pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga puisi-puisi yang mengajak kepada kebaikan. Ada 4 jilid kitab tersebut. Judulnya adalah Al-Majmu'atu An-Nabhaniyah fil Madaihin Nabawiyah. Kemudian ada ulama yang mengumpulkan pujian-pujian sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernama Ibnu Sayyidin Nas. Kitabnya berjudul Minahul Midah. Kitab tersebut berisikan pujian-pujian para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat syair-syair mereka. Kemudian di kalangan habaib ada seorang habib bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Itu juga terkenal dengan gelar muhib Rasulullah, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengarang kitab Maulid berjudul Simtud Durar. Di dalamnya berisikan curhatan hati beliau, betapa rindunya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyair Nabi yang kedua bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam kitabnya Asadul Ghobah fi Ma'rifatis Sahabah, yang beliau lahir tahun 555 Hijriah, meninggal 630 Hijriah. Al-Imam Ibnu Athir mengatakan Abdullah ibn Rawaha pernah mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad karena membuat syair di saat terjadinya perang Mu'tah. Nabi doakan, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah kasih sayang kepada Abdullah bin Rawaha. Karena sebab apa? Karena membuat syair yang isinya adalah kebaikan di saat menjelang peperangan Ghazwatul Mu'tah, karena beliau nanti syahid dalam peperangan tersebut. Syair tersebut disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitabnya sebagai berikut. Beliau menyatakan, ya Rabbi, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Wahai penciptaku Allah, jika bukan karena kuasamu, maka kami tidak akan dapat petunjuk, dan kami tidak mungkin bisa bersedekah, dan kami juga tidak akan mungkin bisa melaksanakan sholat. Fa'anzil sakinatan alaina, maka turunkanlah ketenangan kepada kami. Wathabbit aqdam, teguhkanlah kaki kami, karena sebentar lagi mau berjihad fisabilillah. Illa kaina innal kuffara qad baghaw alaina, karena sebentar lagi kami akan menghadapi orang-orang kufar yang mereka telah melakukan kezuliman kepada kami. Nabi mendapatkan informasi tersebut
bahwa Abdullah bin Rawaha sebelum beliau wafat sempat mengucapkan syair tersebut di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi mendoakan secara khusus, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Di dalam kitab Sirah Ibn Hisham dan juga kitabnya Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Rawdul Unf, Abdullah ibn Rawaha ini meninggal syahid di perang Mu'tah bersama Sayyidina Ja'far At-Tayyar dan juga Sayyidina Zaid bin Harithah. Nabi sebelum mengutus mereka di Mu'tah sudah ada firasat bahwa mereka akan syahid, sehingga Nabi memberikan instruksi, ini bendera kepemimpinan diberikan kepada Zaid bin Harithah. Kalau Zaid meninggal dunia, berikan kepada Ja'far. Kalau Ja'far meninggal dunia, berikan kepada Abdullah bin Rawaha. Singkat daripada kisah, terjadilah peperangan tersebut. Maka Sayyidina Zaid bin Harithah terbunuh. Bendera tersebut dipegang, dilanjutkan oleh Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far adalah saudara kandungnya Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far menjaga bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau rela mengorbankan nyawanya untuk menjaga bendera tersebut. Bendera tersebut terjatuh ke tanah, musuh menginjak, beliau rela menerobos ke barisan musuh untuk menyelamatkan bendera tersebut, sehingga tangan kanan dan kirinya terpotong, dan Allah ganti dengan 2 sayap yang ia terbang di surga kemanapun ia suka. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, luka yang terdapat di tubuhnya Sayyidina Ja'far seluruhnya di bagian depan, tidak ada yang belakang. Dan ada tis'una ta'natan, ada 90 tusukan di seluruh tubuh beliau. Terbunuhlah Sayyidina Ja'far. Beliau ketika terbunuh tidak langsung meninggal, masih ada, selesai peperangan masih ada beberapa hembusan nafas. Maka seorang sahabat mengantarkan air kepadanya untuk diberikan minum. Apa jawaban Sayyidina Ja'far? Inni shaim, saya sedang puasa. Maka sahabat ini menyatakan, wahai Sayyidina Ja'far, minumlah, engkau dalam keadaan sekarat, bukalah puasa. Kata Sayyidina Ja'far, saya menunggu waktu maghrib. Kalau tiba waktu maghrib baru saya minum air tersebut. Kalaupun saya tidak sempat berbuka puasa di dunia, saya berharap bisa berbuka puasa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau akhirnya meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, bendera tersebut dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, dan beliau akhirnya juga meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya melihat surga tertinggi dimiliki oleh Zaid bin Harithah, oleh Sayyidina Ja'far. Adapun Abdullah bin Rawaha, saya menunggu malaikat mengangkat ruhnya. Itu beberapa waktu yang cukup lama, kemudian terangkat ruh. Artinya derajat beliau masih di bawah dari Sayyidina Ja'far dengan Zaid. Kenapa masih di bawah? Karena Abdullah bin Rawaha ketika berjihad, melihat musuh mengalahkan kaum muslimin dalam keadaan terdesak, ia lari mundur. Ketika lari mundur, dalam hatinya, balik lagi. Sehingga 3 kali ia ragu mau jihad atau menyelamatkan diri. Karena ragu, maka derajatnya jatuh di akhirat, walaupun tempatnya di surga. Pada akhirnya beliau syahid. Adapun Sayyidina Ja'far tempatnya tinggi, derajatnya tinggi di surga, karena tidak ada ragu lagi ketika berjihad memang ingin menjemput kematian, menyebut syahadah, maka derajatnya lebih tinggi dari Abdullah bin Rawaha. Kemudian sastrawan Nabi yang ketiga bernama Ka'ab bin Malik.
Sayyidina Ka'ab bin Malik ini juga adalah sastrawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punjangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi bersabda di dalam hadis, "Ma nasiya rabbuka lak baitan qultahu." Allah tidak akan pernah lupa atas kebaikan yang telah kau lakukan, yaitu engkau pernah membuat satu syair yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Mustadrak, kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah. Paman Nabi bernama Sayyiduna Abbas. Sayyiduna Abbas pernah minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adzin li amtadihak." Wahai Rasulullah, izinkan padaku untuk menyanjungmu, memujimu. Kata Nabi, "Qul la yufaddidullahu fa." Silakan bacakan syair pujian tersebut. Semoga Allah menjaga mulutmu terhindar dari berbagai macam penyakit, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibacakanlah syair. Anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku fanahnu fi dzalika ad-diya'i wa fil nuri was-subuli rasyadi nahtariku. Engkau tatkala dilahirkan ke alam dunia ini, dunia yang gelap berubah menjadi terang benderang dengan cahaya kelahiranmu. Kami berada dalam cahaya tersebut, di dalam pancaran sinar kebaikan tersebut, dan kami lewati jalan-jalan petunjuk karena berkat cahayamu. Itu syair dibacakan oleh paman beliau, Sayyiduna Abbas. Dan Nabi mendoakan agar mulutnya dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Para ahli hadis dan ahli sejarah menyatakan, di saat Sayyidina Abbas meninggal dunia, padahal usianya sudah cukup lanjut, tidak ada satupun gigi yang terlepas, semuanya masih utuh karena berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama di India bernama Sa'id An-Nadwi, punya kitab khusus yang menjelaskan tentang para penyair Nabi, para penyairnya Rasulullah SAW. Ternyata di kitab tersebut beliau sebutkan lebih dari 3. Judul kitabnya adalah Syu'ara'ur Rasul, para penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman dahulu di Makkah sebelum Nabi hijrah, seorang penyair musyrik bernama Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini setiap harinya membacakan puisi di hadapan masyarakat yang isinya mengejek Nabi, isinya melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, banyak sahabat yang ingin mencari orang tersebut. Di antara mereka berniat ingin membunuh, karena dia setiap saat membuat syair-syair yang isinya menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah, akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, sahabat-sahabatnya yang terlebih dahulu memeluk agama Islam mengusulkan kepadanya untuk bertemu dengan Nabi. Tapi dia tidak enak hati. Dia bilang, tidak perlu saya ketemu Nabi Muhammad. Saya merasa bersalah. Dulu saya sering membuat syair-syair yang isinya melecehkan beliau. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, bertemulah dengan Nabi, pasti Nabi maafkan. Maka beliau rubah. Yang dahulu beliau membuat syair melecehkan Nabi, waktu perjumpaan dengan Nabi membuat syair yang isinya pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banat Su'ad nama syairnya, panjang, jadi satu kitab. Jadi beliau punya syair pujian kepada Nabi menjadi satu kitab. Judulnya Syairnya Ka'ab bin Zuhair.
Syi'ru Ka'ab bin Zuhair. Banat Su'ad. Awal syairnya Banat Su'ad. Datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat kedatangannya, Nabi bahagia karena sudah dapat informasi, sudah bertobat dan sudah memeluk agama Islam. Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, dulu saya sering membuat syair menjatuhkan dirimu, menghinakan dirimu. Sekarang izinkan kepada saya membacakan syair pujian di hadapanmu." Kata Nabi, "Silakan kau baca." Dia baca itu syair yang begitu indah. Akhirnya Nabi memberikan hadiah. Selendangnya beliau diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Selendang Nabi diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Sehingga para ulama menamakan puisi tersebut dengan puisi burda, yang artinya selendang. Inilah maulid burda yang pertama. Kalau burda yang kedua Imam Busiri di Mesir. Tapi burda yang pertama, maulid burda yang pertama atau syair burda yang pertama adalah sahabat bernama Ka'ab bin Zuhair. Setelah Nabi wafat, selendang tersebut dibeli oleh Muawiyah. Muawiyah membeli selendang tersebut, dan para khalifah, para raja Daulah Umayyah ketika tiba hari raya, mereka selalu menggunakan selendang tersebut. Selendangnya Nabi Muhammad SAW. Runtuh tahun 132 Hijriah, diganti oleh Daulah Abbasiyah. Dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, seluruh para khalifah ketika tiba hari raya, mereka menggunakan selendang Nabi Muhammad SAW. Sampai tiba bangsa Mongol menginvasi Baghdad 40 hari 40 malam, runtuh peradaban Daulah Abbasiyah tahun 656 Hijriah, dan terbunuh 2 juta kaum muslimin di kota Baghdad, sebagaimana yang dinyatakan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Maka selendang Nabi diambil oleh bangsa Mongol, orang-orang Mongol, Mongolia. Genghis Khan dengan Hulagu Khan diambil. Selendang Nabi diambil, kemudian mereka bakar. Apa yang terjadi? Ketika mereka coba membakar selendang Nabi Muhammad SAW, ternyata selendang tersebut tidak bisa terbakar. Mereka bakar lagi, tidak bisa terbakar. Kenapa tidak bisa terbakar? Ternyata selendang tersebut masih ada tersisa keringat-keringatnya Nabi Muhammad SAW, dan keringatnya Nabi tidak bisa tersentuh oleh api SAW. Akhirnya selendang tersebut sampai hari ini masih ada di Istanbul, di Turki, di museumnya. Itu selendangnya Ka'ab bin Zuhair yang dihadiahkan Nabi Muhammad kepadanya tatkala melantunkan syair pujian di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang di Mesir namanya Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri juga punya maulid namanya Maulid Burda. Para ulama menamakan Maulid Bur'ah, artinya sembuh. Karena kronologis beliau menyusun syair tersebut kena penyakit falij, lumpuh sebelah. Bahasa Arabnya falij. Ketika beliau mengalami lumpuh sebelah, beliau minta syafaat kepada Nabi, minta kesembuhan dengan wasilah Nabi Muhammad. Akhirnya beliau menulis syair pujian kepada Nabi Muhammad, dan pada akhirnya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya Nabi memegang seluruh tubuhnya. Ketika Nabi memegang tubuhnya, dalam mimpi tersebut ia terbangun dan sembuh lumpuhnya. Beliau lanjutkan lagi syair tersebut sampai di satu fase tidak mampu melanjutkan. Maka Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya menambahkan syair tersebut dalam burda, "Famablagu ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim." Puncak pengetahuan manusia terhadap sosok Nabi Muhammad yang mereka kenal hanya sebatas manusia, belum mengetahui hakikat siapa Nabi Muhammad. Dan tambahkan, ketahuilah Nabi Muhammad adalah manusia, namun beliau adalah sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syair ada di Maulid Burda
itu langsung dari Nabi Muhammad SAW menambahkan syair tersebut. Syair tersebut ketika sudah jadi, Imam Busiri membawa syair tersebut untuk dipresentasikan di hadapan ibunya. Wahai ibu, saya sudah sembuh karena berkat saya bersalawat kepada Nabi dan memuji Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang sakit itu para ulama ajarkan banyak membaca Maulid Burdah. Karena Maulid Burdah ini punya khasiat, diantaranya menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan itu sudah dieksperimen oleh Imam Busiri. Sakit falits, lumpuh sebelah, sembuh. Karena sebab apa? Membaca maulid yang beliau susun, Maulid Burdah. Maka maulid ini dibacakan di hadapan ibunda beliau. Wahai ibu, ini maulid, saya sembuh berkat maulid ini, berkat syair ini. Tolong engkau dengarkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ibunya Imam Busiri mendengarkan. Silakan engkau baca. Dibaca syair tersebut. Apa jawaban ibunda beliau? Wahai anakku, ini syairmu kurang beradab kepada Nabi. Padahal isinya pujian. Ibunya Imam Busiri mengatakan, syair pujianmu kurang beradab kepada Nabi. Imam Busiri bingung. Wahai ibu, di dalam kitabku ini, Maulid Burdah, isinya pujian kepada Nabi. Terus bagaimana bisa engkau nyatakan saya kurang beradab kepada Nabi? Kira-kira yang mana yang salah? Apa jawaban ibundanya? Yang salah adalah harokatnya. Semuanya kasroh. Kasroh tempatnya di bawah. Gak boleh Nabi itu tempatnya di bawah, harus di atas. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa istafa habiban bari'u nasami. Nasami dibaca kasroh. Jadi burda itu semuanya kasroh. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa istafa habiban bari'u nasami munazzah an syarikin fi mahasinihi wa jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Dari awal sampai akhir kasroh. Kata ibunya, ini kurang adab kepada Nabi. Masa memuji Nabi pakai kasroh, sedangkan letak kasroh itu di bawah. Kalau Nabi itu harus di atas. Maka setelah itu beliau membuat lagi syair pujian yang seluruhnya dhamma dan fathah. Karena ta'zim adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita memuji Nabi Muhammad, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang bertambah mulia bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah puncak dari kemuliaan. Tapi justru kita yang bersalawat kepada Nabi, kita yang memuji Nabi, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama, para sastrawan, para udaba, para pakar-pakar puisi Islam, mereka mengatakan wa idza madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi Muhammadin. Apabila saya memuji Nabi Muhammad dengan qasidah-qasidahku, dengan qasidah-qasidah saya, maka sungguh qasidah saya yang mulia karena sebab memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad menjadi mulia karena kita memuji lewat qasidah-qasidah kita dan syair-syair kita. Ini bahasa apa? Bahasa adab. Bahwa kita ketika memuji Nabi, menyanjung Nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah sedikitpun kemuliaan Nabi. Justru kita yang mendapatkan kemuliaan karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna shaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi maduna wa ij'alna min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.